Puji Tuhan. Amin. Lause, hari ini Iya. kita ibadah lagi. Iya Lose, kita masih online Lose. Iya, nggak apa-apa. Yang Jangan penting sedih, kita Lose, tetap ya. bisa. Semangat. Iya, betul. Yuk kita sapa adik-adik sekolah minggu di rumah. Boleh ya. Halo Halo adik-adik. adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya Lausa mau tanya, apa Lausa Mary? Adik-adik, sudah siap belum untuk ibadah pada minggu ini? Ayo, Lose, sudah pada mandi belum adik-adiknya nih? Harusnya udah mandi dong ya. Iya, sudah Terus pakai baju yang rapi. Iya, bajunya sudah rapi. Sudah wangi Lose. Iya. Terus sudah duduk yang rapi juga. Iya, kalau Nggak sambil nonton, makan, Iya, nggak sambil main HP. Betul Lose. Iya. Dan tidak lupa, Alkitab. iya, harus ada di dekat adik-adik semua. Betul Lause. Oke. Nah, kalau adik-adik semua sudah siap, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semua adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo adik-adik, kita semangat nyanyinya. Ikuti gaya Lause ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Lause Mary akan memimpin dalam doa. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah pada minggu ini. Kita berdoa, sikapnya yang baik, duduk yang manis, lipat tangannya. Ayo adik-adik, kita mulai berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini, pada hari minggu ini, kami Lause Mary, Lause Melani dan adik-adik beribadah. Tuhan, ibadah pada minggu ini Tuhan mau berkati, Tuhan mau pimpin dari ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Pimpin juga Lause Yulia yang akan memberitakan firman, Tuhan mau pimpin. Tuhan, semoga saja ibadah pada hari ini dapat kami ikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Lause Mary. Nah adik-adik, kita mau dengarkan firman yang akan disampaikan oleh Lause Yulia. Untuk itu mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagi satu buah lagu, Mari Masuk. Ya, Lause harap adik-adik menyanyikan lagu ini sungguh-sungguh dari hati. Oke, mari kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Mari
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana minggu lalu? Sampai saat ini adik-adik tetap semangat ya? Baik, nah kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Boleh mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan, terlebih mendengar firman-Mu. Tolong siapkan hati kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini. Kiranya Tuhan berkenan ya Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, langsung mau bertanya, minggu lalu Laksud Diana menceritakan apa firman Tuhannya? Ya, Allah menjanjikan kerajaan kekal buat Daud. Allah membuat besar nama Daud. Keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selamanya. Tapi sebelumnya Lause mau bertanya, bagaimana perasaan adik-adik bila ada seorang yang melakukan kesalahan yang besar pada kalian, sampai membuat hati kalian menjadi begitu sedih? Apakah kalian akan memaafkannya? Atau kalian ingin membalas dendam? Kalau adik-adik pernah mengalaminya, pasti akan lebih tahu dan dapat jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Allah? Ketika anak-anak yang dikasihi Allah berbuat dosa kepadanya, apa yang akan Allah lakukan? Dosa tidak saja melanggar perintah Tuhan, tapi juga mendukakan hati Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar dari Daud. Daud adalah seorang yang disertai Allah. Dia adalah anak bungsu dari Isai yang selalu mengutamakan umat Allah dan dipenuhi dengan roh Allah. Allah menunjuk Daud sebagai raja, dan Daud adalah raja yang berhasil. Mengapa Daud begitu berhasil? Karena Daud bergantung kepada Allah. Allah memimpin dan memberi Daud kekuatan, dan Allah menyertai dan memberi Daud berhasil. Tapi apakah Daud dan kerajaannya terus berada dalam keadaan baik? Mari adik-adik, kita menelusuri apa yang terjadi saat kita terus mempelajari 2 Samuel. Saat kerajaannya dalam keadaan damai, apakah yang mungkin ada dalam pikiran Daud? Mari kita telusuri bersama-sama. Pada satu peristiwa, Daud mengirimkan pasukannya ke medan perang. Tapi bukannya memimpin pasukannya di medan perang sebagaimana seharusnya seorang raja, Daud tetap tinggal di istananya di Yerusalem. Lalu Daud melakukan dosa yang sangat mengerikan. Dari soto istananya, dia melihat Batseba sedang mandi. Daud pun tergoda dengan pikiran-pikiran yang penuh dosa dan kemudian berzina dengan Batseba, sehingga Batseba hamil. Lalu apa yang terjadi kemudian? Mari kita buka Alkitab kita di bacaan Alkitab kita 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 17 dan 2 Samuel 11 ayat 26 sampai 27. Ya adik-adik, dari 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 17 dan 2 Samuel 11 ayat 26 sampai 27.
Mari adik-adik kita sama-sama menyimaknya. Dua Samuel 11 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu, demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar, menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Demikianlah firman Tuhan. Samuel 11 ayat 26 dan 27. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dari bacaan tadi, Daud berusaha menutupi dosanya sampai akhirnya mengatur agar suami Betseba yang bernama Uria supaya tewas terbunuh dalam pertempuran. Itu sama dengan pembunuhan, dan perbuatan Daud itu telah mengecewakan hati Allah. Kemudian Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud dengan perumpamaan. Bagaimana Daud diibaratkan sebagai orang kaya yang berkuasa dan memiliki segala sesuatu. Tetapi walaupun begitu, dia tetap mengambil satu-satunya harta yang berharga yang dimiliki seorang yang miskin. Setelah mendengar teguran itu, bagaimana respon Raja Daud? Mari kita cari tahu di bacaan Alkitab berikut yang akan dibacakan oleh teman kalian. Bacaan Alkitab diambil dari 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Teman kita akan membacakannya dari 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, mendengar teguran Allah melalui Nabi Nathan itu, Daud sangat menyesali dosanya dan bertobat. Dalam penyesalannya yang sangat mendalam itu, Daud menulis pengakuan dosanya yang dapat kita baca di Mazmur 51. Hati Daud remuk karena dosanya. Ketika dia bertobat, maka Allah mengampuni Daud dan menunjukkan kemurahan hati kepadanya. Setelah mengakui dosanya, Daud bersuka cita karena dosanya telah dihapuskan dan persekutuan dengan Allah dipulihkan. Allah mengampuni dosa Daud, tetapi Daud tidak luput dari konsekuensi atas apa yang telah dia lakukan. Apa konsekuensi yang harus Daud terima? Amnon, salah satu anak Daud, melakukan hal yang buruk kepada Tamar, adik tirinya, sehingga membuat Absalom marah dan membunuh Amnon. Karena ketakutan, Absalom melarikan diri dan kemudian dia melakukan hal yang jahat, yaitu memberontak pada Daud ayahnya. Namun, akhirnya Absalom mati terbunuh saat dikejar oleh tentara Daud.
Ini menunjukkan Daud tidak memberikan contoh yang baik sebagai orang tua maupun sebagai raja. Ya, adik-adik, saat dia menanggung konsekuensi dari dosanya, Daud tidak menjadi marah atau kecewa. Mengapa demikian? Karena Daud percaya pada Tuhan dan janjinya. Dia menerima kehendak Allah, dia bergantung kepada Allah untuk mengampuni dan menolong dia. Daud tahu bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Dan saat dia bergantung pada Allah, imannya terus bertumbuh. Daud percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan Allah akan menepati janji-janjinya. Apakah janji Allah itu? Bahwa anak-anak dan cucu-cucunya serta keturunannya akan meneruskan kerajaan yang telah didirikan oleh Allah selama-lamanya. Oleh karena itu, hati Daud dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah dan pengharapan akan keselamatan. Nah, adik-adik, Allah akan mengampuni semua dosa kita bila kita bertobat dan percaya kepada Kristus saja yang menjadikan kita bagian dari keluarganya. Dia terus mengampuni dosa kita saat kita mengakuinya kepada Allah. Ketika Allah mengampuni dosa kita, sejauh apakah Dia mengampuni kita? Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Teman kita akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Rosa akan mengulangi bacaan kita dari Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, adik-adik, sejauh timur dari barat, apa artinya? Allah itu murah hati, baik, belas kasih-Nya tak terbatas, tak dapat diukur oleh siapapun dan apapun. Nah, adik-adik, Losa mau tanya, apa konsekuensi atau akibat kalau adik-adik mencuri dan tertangkap? Kita harus bertanggung jawab. Mungkin kalian harus menghabiskan waktu kalian di lembaga pembinaan. Atau misalnya adik-adik tertangkap saat mencontek, saat ulangan. Kalian akan menerima konsekuensi. Kalian bisa diberi nilai 0. Nah, adik-adik, bila adik-adik tidak taat sama orang tua, Tuhan tidak suka.
bagaimana cara kamu bertobat dari dosa kalian? Dengan benar-benar menyesali perbuatan dosa kalian, sehingga kalian dapat membenci dan meninggalkan dosa-dosa itu. Hal yang harus kalian ingat bahwa Allah itu adil. Allah menghukum dosa dan mendisiplinkan umatnya. Tapi Allah itu kasih. Allah mengampuni dosa dan menerima kembali umatnya dan yang bertobat dan mau mengakui dosanya. Adik-adik, sebelum Losa menutup cerita firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Silakan buka, dan adik-adik di rumah juga silakan membukanya, kita sama-sama menghafalkannya. Kita ambil Alkitab kita buka untuk ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah ketemu adik-adik? Ya, kita sama-sama baca dulu ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, adik-adik nanti dihafalkannya di rumah ya. Oke, baik adik-adik. Firman Tuhan Losa sampaikan di sini, tapi Losa percaya adik-adik terus semangat untuk menceritakan kepada sekeliling kalian tentang kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu, tetap percaya Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, dan selalu pasti Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai ketemu lagi adik-adik. Sejauh timur dari barat, Engkau menerang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh
hari ini. Bagus sekali ya Lose. Betul, Sekali lagi Lose. kita diingatkan untuk taat. Betul Lose. Terus kalau kita berbuat dosa ada konsekuensinya ya Lose. Betul Lose. Iya. Terus apalagi tadi Lose, kalau kita berbuat dosa kita harus bertobat, harus minta ampun, sama Tuhan, mengakui dosa kita, iya, kemudian betul, Lose. bertobat ya. Iya, kita nggak Iya. boleh berbuat begitu lagi Lose. Iya betul. Dan kalau kita udah minta ampun, bertobat, Tuhan mau kan Lose mengampuni Pasti dosa Lose, kita. Tuhan pasti mau ampuni. Iya, puji Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Do Re Mi. Ya, adik-adik bangkit berdiri, semuanya ikuti gaya Lause. Oke, nyanyikan dengan semangat. Do itulah dosaku, relakan hatiku, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menungguku, silakan dia masuk, dosaku terhapuslah. Do itulah dosaku, relakan hatiku, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menungguku, silakan dia masuk, dosaku terhapuslah, dosaku terhapuslah. Oke, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan menjaga dan melindungi kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menolong kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, mau taat akan firman Tuhan, dan tidak mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang sertai kami di minggu ke depan, Engkau yang jaga kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.